אם החות'ים ימשיכו לירות טילים לעבר מדינת ישראל, הם ייפגעו קשות ונפגע גם במנהיגים. Israel meluncurkan serangan udara jarak jauh yang besar-besaran terhadap target-target yang dikuasai Houthi di Yaman, menandai salah satu operasi militer terluas di kawasan ini dalam beberapa tahun terakhir. Serangan ini merupakan respons langsung terhadap serangan rudal balistik Houthi yang mendarat di dekat Bandara Internasional Ben Gurion, mengganggu penerbangan komersial. Dalam pelaksanaan operasi ini, Angkatan Udara Israel mengerahkan lebih dari 20 jet tempur, termasuk pesawat canggih F-35I Adur dan F-15. Mengingat jarak yang mencapai sekitar 1.100 mil, 1.800 km, antara Israel dan Yaman, pengisian bahan bakar di udara menjadi krusial, didukung oleh tanker dan pesawat pengintai untuk memastikan misi yang sukses. Misi ini telah direncanakan dengan cermat selama beberapa bulan, memungkinkan respons militer Israel yang cepat dan hampir otomatis dalam waktu 24 jam setelah serangan rudal. Dengan penargetan menggunakan kode GPS yang telah ditentukan. Serangan udara ini bertujuan melemahkan infrastruktur militer dan jaringan logistik Houthi, dengan fokus pada pelabuhan Hodeidah dan Ras Eiza, yang penting dalam impor barang dan diduga sebagai titik masuk persenjataan Iran. Dengan menghancurkan lokasi-lokasi ini, Israel berusaha mengganggu rantai pasokan Houthi dan melemahkan kemampuan ekonomi mereka. Pembangkit listrik Hezias di dekat Santa menjadi sasaran dalam upaya Israel memutus sumber energi vital bagi operasi militer Houthi. Media massa dan laporan lokal menunjukkan bahwa serangan tersebut meluas, mencakup pelabuhan Hoda serta distrik perkotaan seperti Al-Salakena dan Al-Hawak. Akibat serangan ini, fasilitas penanganan kargo di beberapa pabrik swasta mengalami kerusakan, berdampak lebih luas pada fungsionalitas kawasan. Secara keseluruhan, jet tempur Israel menjatuhkan sekitar 50 amunisi berpemandu presisi pada target-target yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk pelabuhan Hodata dan pabrik semen di dekat kota Beil. Meskipun sumber resmi tidak merinci jenis amunisi yang digunakan, bom berpemandu presisi merupakan standar dalam operasi semacam ini. Untuk memahami kekuatan udara Israel, penting untuk melihat kasus-kasus di mana Israel menyerang target militer Iran. Militer Israel umumnya menggunakan senjata berpemandu jatuh bebas, termasuk bom penghancur bunker yang mengandalkan penargetan laser dan GPS tingkat militer. Dari total 80 bom yang digunakan, IDF mengerahkan senjata Mark 82, bunker booster, dan GBU-39, sebagai bagian dari pembelian senilai sekitar $3 miliar dari AS. אם החות'ים ימשיכו לירות טילים לעבר מדינת ישראל, Bom penghancur bunker ini memiliki sensor laser di bagian depan dan sirip yang dapat disesuaikan. Dengan hulu ledak seberat sekitar 650 pon yang terdiri dari campuran 80% TNT dan 20% bubuk aluminium, bom ini dirancang untuk menembus lapisan bunker atau bangunan yang diperkuat. Panjang casingnya sekitar 19 kaki, 5 m, dengan diameter 14,5 inci, 37 cm, yang membuatnya relatif sempit. Desain ini meminimalkan material yang dipindahkan saat menembus, memungkinkan bom melaju lebih jauh hingga hampir 100 m. Langkah pertama dalam proses ini adalah menggunakan laser untuk menerangi target, atau mengandalkan panduan GPS yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah kedua, jet Hana 15 mendekati target yang telah diterangi, dan bom dijatuhkan. Langkah ketiga, setelah bom dilepaskan, sistem pemandu di bagian depan terhubung dengan ekor dan sirip, memungkinkan bom untuk melakukan penyesuaian yang tepat dan mengarahkan diri secara akurat ke sasarannya. Langkah keempat, bom penghancur bunker ini dirancang untuk menembus sekitar 6 meter beton bertulang dan dapat menembus hingga 100 kaki tanah lunak atau bangunan. Langkah kelima, GBU-28 sebelumnya dilengkapi dengan sekring tunda, yang memungkinkan bom meledak setelah menembus sasaran, bukan saat terjadi benturan. Dengan isi 700 pon TNT, bom ini memiliki radius ledakan yang signifikan, mencapai beberapa ratus meter. Untuk memahami strategi serangan udara Israel, mari kita lihat studi kasus ini. Israel meluncurkan hampir 80 pesawat dalam operasi yang dikenal dengan nama Sandi, Hari-Hari Pertobatan, sekitar pukul 2 pagi. Meskipun rute ini tampak sederhana, sebenarnya melibatkan perencanaan yang rumit, termasuk perhitungan untuk pengisian bahan bakar udara dan koordinasi pesawat serang yang melewati Yordania, Suriah, dan Irak. Israel juga menetralisir potensi ancaman pertahanan udara di Suriah dan Irak untuk memastikan perjalanan pulang yang aman jika mereka menjadi sasaran. Strategi Israel dalam menyerang Iran terdiri dari 3 gelombang.
Gelombang pertama menargetkan lokasi permukaan udara ke udara, instalasi radar, dan markas pertahanan udara Iran di Teheran, Ilam, dan Kestan. Gelombang kedua berfokus pada penghancuran rudal balistik, sementara gelombang ketiga menargetkan industri manufaktur militer. Untuk menghindari pertahanan udara Iran, Israel menggunakan rudal ROX yang memungkinkan mereka menyerang dari jarak lebih dekat tanpa perlu memasuki wilayah Iran secara mendalam. Menariknya, sistem pertahanan udara Buffer 373 Iran menunjukkan kinerja yang lebih baik dari yang diperkirakan. Dalam video berikut, kita juga akan melihat cara kerja rudal pertahanan udara ini dan kekuatan Angkatan Udara Iran. Mari kita tinjau jet tempur Israel yang digunakan dalam operasi ini. Ujung tombaknya adalah jet tempur generasi kelima F-35, jet pertahanan udara S-16, dan jet serang darat F-15, yang mampu menempuh jarak sekitar 1.600 km, 1.000 mil. Senjata pilihan mereka termasuk rudal supersonik jarak jauh Blue Arrow dan rudal udara ke permukaan generasi berikutnya dari Rock. Untuk mencapai jarak tersebut, tangker pengisian bahan bakar udara digunakan selama penerbangan. Tindakan ini diambil saat mereka perlu terlibat dalam pertempuran fajar dengan jet tempur Iran dan juga saat kembali dari misi. ROX adalah rudal balistik udara ke permukaan jarak jauh generasi berikutnya milik Israel, yang unik karena awak pesawat dapat mengendalikan dan mengarahkan rudal hingga mengenai sasaran, bahkan jika sasaran tersebut telah berpindah posisi. Di area dengan situasi ancaman tinggi, bom ini biasanya menggunakan sistem pemandu inersia berkemampuan GPS untuk membimbing ke area target umum sebelum beralih ke pencari inframerah pencitraan untuk tahap akhir penerbangan, memastikan penghancuran target dengan penetrasi yang dalam atau fragmentasi ledakan yang diperlukan. Anehnya, sistem pertahanan udara Bafar 373 dan S-300 berhasil mencegat pesawat tak berawak Israel dan beberapa rudal. Mari kita lihat sekilas tentang Bafar 373. Sistem ini menggunakan rudal Seat-4 yang ditempatkan dalam 2 tabung peluncur persegi panjang. Dilengkapi dengan radar susunan fase, sistem ini mampu melacak target aerodinamis dan rudal balistik dalam jarak menengah hingga jauh. Salah satu radar yang digunakan dalam Bafar 373 adalah Marai 4, yang memiliki jangkauan hingga 450 km dan diklaim dapat melacak hingga 200 target secara bersamaan. Serangan Israel dapat dibagi menjadi 3 fase berbeda. Gelombang pertama, kedua, dan ketiga masing-masing menargetkan komponen penting dari infrastruktur militer Iran. Gelombang pertama berfokus pada penonaktifan sistem pertahanan udara Iran, dengan serangan terverifikasi di kawasan Tran, Ilam, dan Chubes, yang juga dikonfirmasi oleh Iran sebagai sasaran yang terkena serangan atau mengalami kerusakan. Sasaran utama meliputi lokasi rudal permukaan ke udara, SEM, dan instalasi radar yang krusial untuk deteksi dini dan pertahanan terhadap serangan udara. Markas Besar Pertahanan Udara Iran mengonfirmasi terjadinya serangan ini, yang bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan negara tersebut dalam melacak dan merespons ancaman di masa mendatang. Gelombang kedua menargetkan kemampuan rudal Iran, dengan fokus pada penetralan sistem rudal balistik dan hipersonik. Setidaknya 3 pangkalan rudal diserang dalam gelombang kedua serangan Israel. Pesawat tak berawak IDF juga menargetkan pangkalan militer rahasia Parchin di pinggiran Teheran, di mana satu pesawat tak berawak berhasil menembus pertahanan udara Iran dan menghantam pangkalan tersebut. Untuk melawan jet F-16 dan F-35, Iran mengandalkan armada pesawat tempur yang kuat. Di antaranya adalah sekitar 64 unit F-4 Phantom, pesawat buatan Amerika yang dibeli selama rezim Shah, yang menjadi pesawat serang utama dan tulang punggung Angkatan Udara Iran. Selain itu, Iran juga memiliki sekitar 40 unit F-14 Tomcat, yang masih memiliki kemampuan untuk menimbulkan ancaman terhadap F-35. Tak ketinggalan, Iran memperoleh sekitar 30 jet tempur MiG-29 dari Rusia, yang dirancang khusus untuk menghadapi F-16. Bagian kedua dari pertahanan udara Iran adalah sistem S-300 senilai $800 juta, yang mampu mencegat target pada jarak hingga 120 km, sekitar 75 mil. Ketika diluncurkan pada lintasan balistik, sistem ini dapat mencapai jarak hingga 400 km, sekitar 250 mil. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, share dan berlangganan channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video menarik lain. Sampai jumpa.